Baiklah, perkenalkan nama saya Ricky, NPM 22225001. Di sini saya akan mencoba memaparkan salah satu materi perkuliahan yang sudah dipelajari pada mata kuliah Administrasi Jaringan Komputer terkait bandwidth management. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara melakukan prioritas bandwidth untuk video conference Zoom berdasarkan IP dan ports-nya. Karena selama masa pandemi ini, video conference Zoom menjadi salah satu aplikasi wajib baik di bidang edukasi maupun dunia kerja untuk tetap muka dengan orang lain. Untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi video conference Zoom ini, diperlukan bandwidth management agar dapat memprioritaskan pengguna yang mengakses aplikasi Zoom daripada pengguna yang mengakses aplikasi ataupun situs lainnya dalam suatu lingkup jaringan kita. Baiklah, topologi yang digunakan pada percobaan kali ini sederhana saja. Di sini kita menggunakan satu buah sumber internet, satu buah MikroTik RB952, dan juga satu buah PC untuk melakukan konfigurasi dan melakukan pengecekan. Di sini kita akan menggunakan beberapa fitur MikroTik, yaitu address list yang digunakan untuk melakukan grup IP server Zoom, lalu firewall mangle untuk melakukan mark terhadap koneksi ataupun IP yang mengakses aplikasi ataupun situs Zoom, dan juga QE atau Q untuk melakukan bandwidth management pada klien. Tetapi sebelum melakukan praktikum, kita harus melakukan preset atau mencari tahu IP dari server Zoom serta protokol dan port yang digunakan oleh aplikasi Zoom. Di sini saya sudah memiliki beberapa list IP Zoom, IP server Zoom, dan juga protokol ataupun port yang digunakan. Baiklah, di sini saya sudah menghubungkan MikroTik RB952-nya ke PC saya. Di sini kita akan melakukan konfigurasi dasar terlebih dahulu. Oke, untuk IP yang sudah didapatkan, kita coba ping google.com juga. Oke, sekarang PC-nya sudah terhubung ke internet. Baiklah, setelah PC dan router terkoneksi ke internet, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memasukkan address list dari memasukkan IP Zoom ke dalam address list. Nah, saya sudah memiliki file yang merangkum semua IP Zoom server Zoom. Mari di sini kita dapat melakukan copy saja, Ctrl A, lalu copy, lalu kita paste di terminal router boardnya. Untuk melakukan pengecekan, kita dapat melihat di IP firewall address list. Nah, di sini sudah dapat terlihat semua address list-nya kita sudah masukin, semua IP Zoom tadi sudah kita masukkan ke dalam address list. Nah, ini untuk menandai IP-IP yang mengarah ke server Zoom. Lalu kita lanjut ke dalam IP firewall mangle. Nah, di mangle ini kita akan membuat beberapa rule. Rule yang pertama digunakan untuk menambahkan IP yang belum termasuk ke dalam address list. Maksudnya untuk menambahkan IP yang mengakses Zoom tapi belum termasuk ke dalam address list. Jadi secara otomatis akan dimasukkan ke dalam address list oleh rule yang pertama ini. C-nya pre-routing. Protokolnya pertama, karena protokol Zoom itu menggunakan protokol TCP dan UDP. Pertama kita buat dulu yang TCP. Destination portnya kita masukkan yang tadi, yang sudah kita rangkum tadi. Copy, kita dapat melakukan paste. Nah, lalu masuk ke dalam actionnya add destination to address list. Nah, pilih yang Zoom IP. Jadi di address list tadi sudah kita masukkan seluruh IP server Zoom dengan namanya Zoom_IP. Jadi nanti semua yang mengakses Zoom akan masuk juga ke dalam address list dengan nama atau parameter Zoom_IP. Kalau sudah, kita klik apply, OK. Lalu kembali ke mangle lagi. Nah, ini baru untuk yang TCP. Kita juga perlu melakukan membuat rule yang sama untuk protokol yang UDP. Biar lebih mudah, kita tekan saja copy, lalu ubah protokolnya ke UDP. Lalu untuk actionnya tetap sama, add destination address listnya tetap sama, klik apply, lalu OK. Ini dapat kita tandain untuk add IP to address list. Nah, lalu yang kedua, kita akan membuat sebuah rule
untuk menandai koneksi yang sedang berjalan ke Zoom. Nah, chain-nya di sini pre-routing, protokolnya kita buat TCP, destination port-nya tetap sama seperti tadi. Copy, paste. Lalu di advance, destination address list-nya kita pilih yang dari Zoom IP tadi. Lalu action-nya kita pilih mark connection. Connection mark-nya dapat kita beri nama koneksi Zoom. Jadi kita akan menandai koneksi dari IP yang ada dalam address list yang mengakses Zoom. Jadi koneksinya nanti kita tandai dengan koneksi Zoom. Lalu klik apply, oke. Ini untuk TCP-nya. Nah, kita lakukan konfigurasi yang sama biar lebih mudah. Kita tekan saja copy. Lalu ubah protokolnya menjadi UDP. Untuk settingan yang lainnya tetap sama. Kita klik apply, oke. Nah, kita sudah berhasil menambahkan rule yang kedua. Untuk setiap orang yang mengakses aplikasi Zoom, koneksinya akan ditandain. Nah, kita juga memiliki protokol satu lagi. Portnya untuk yang Zoom web punya. Nah, jadi kita tambahin lagi. Kita copy saja yang TCP-nya. Portnya kita ganti menjadi port yang Zoom web punya. Yaitu action dan advance-nya tetap sama. Kita klik apply, oke. Baiklah, selanjutnya kita akan tambahkan rule yang terakhir, yaitu digunakan untuk menandai atau melakukan mark terhadap paket koneksi Zoom tadi. Nah, koneksinya kita tandai mark connection-nya kita isi dengan koneksi Zoom tadi. Lalu action-nya kita beri mark paket, stroke-nya diancentang, kasih nama paket Zoom. Lalu klik apply, oke. Kita dapat beri komentar di sini mark Zoom paket. Oke. Di sini kita sudah membuat 3 rule. Yang pertama yaitu untuk menambahkan IP yang di luar address list ke dalam address list jika dia mengakses server Zoom. Yang kedua digunakan untuk menandai koneksi Zoom. Jadi setiap ada klien yang mengakses Zoom baik melalui aplikasi atau website, koneksinya akan tertandai atau di mark dan dimasukkan ke dalam sini. Paketnya akan ditandain oleh mark paket Zoom ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi queue. Nah, di sini kita akan melakukan queue. Queue ini digunakan untuk melimitasi atau mengatur bandwidth dari klien. Di sini kita akan menggunakan simple queue. Pertama kita tekan klik add. Kita pertama deklarasikan total bandwidth-nya dulu. Jadi misal total bandwidth yang saya punya sekarang ini 50 Mbps. Nah, untuk targetnya itu kita masukkan IP Ether 1 kita atau pilih saja target portnya Ether 1. Misal untuk saya sekarang ini maksimal speed saya di sini 50 Mbps. Kita klik apply, oke. Nah, lalu kita tambahkan lagi yang sama, kita buat limitasi untuk penggunaan paket Zoom atau prioritasnya. Nah, karena kita mau memprioritaskan Zoom, maka otomatis limitnya harus lebih besar daripada untuk penggunaan aplikasi lain. Jadi untuk penggunaan Zoom saya akan memberi limit sampai 30 Mbps. Nah, Ethernya tetap sama, Ether 1. Lalu ke bagian advance, paket marknya kita akan beri paket Zoom. Paket Zoom ini adalah mangle atau rule di mangle tadi yang sudah kita buat, yang digunakan untuk menandai paket yang mengarah ke server Zoom. Parentnya kita pilih total bandwidth. Nah, jadi dapat diperjelas. Jadi total bandwidth kita misalnya 50 Mbps, 30 Mbps-nya kita mau pakai untuk Zoom saja. Nah, untuk yang penggunaan lain di luar aplikasi Zoom, kita juga deklarasikan. Kita beri nama total bandwidth bebas, Ethernya tetap Ether 1. Misalnya, tadi 30 Mbps untuk Zoom, 20 Mbps untuk pengaksesan yang bebas, baik situs lain ataupun aplikasi lain. Nah, di advance, paket marknya kita tidak perlu tandain, tapi parentnya harus tetap balik ke total bandwidth. Oke, di sini kita sudah membuat queue. Nah, untuk melakukan pengetesan, mari kita gunakan speed test. Oke,
Di sini dalam kondisi menyala, kita akan melakukan speed test. Nah, kenapa speed test? Karena speed test ini di luar dari pengaksesan aplikasi ataupun server Zoom. Nah, jadi maksimalnya nanti dapat 20 Mbps. Mari kita coba cek apakah rule-nya sudah berjalan. Oke, dapat kita lihat sudah mentok menyangkut di 20 Mbps karena sudah kita limitasi di luar dari aplikasi Zoom hanya dapat bandwidth besar 20 Mbps. Ini untuk downloadnya. Oke, nah jadi maksimal 20 Mbps. Nah, untuk melakukan pengetesan yang kedua, kita coba matikan semuanya. Nah, sekarang kita tes bandwidth lagi. Karena bandwidth saya mentok di sekitar 50 Mbps, harusnya ini udah lebih dari 20 Mbps speednya. Karena rule-nya sudah kita matikan, atau queue-nya sudah kita matikan. Nah, ini adalah bandwidth saya yang sebenarnya. Dapat kita simpulkan bahwa dari settingan kita tadi atau pengaturan yang sudah kita lakukan tadi itu sudah berhasil karena dapat membatasi penggunaan aplikasi bandwidth dari penggunaan aplikasi Zoom ataupun kita memprioritaskan bandwidth kita untuk penggunaan Zoom. Nah, untuk sekian untuk video presentasi saya kali ini. Terima kasih.